Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Aman Pak, aman. Oke, Terdengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Pak, aman aman. aman ya. Oke, teman-teman, selamat sore. Jadi di sini mungkin teman-teman oleh dosen walinya sudah di-share ya. Jadi hari ini nanti kita akan membahas terkait semacam hands-on gitu. Terkait tugas besar teman-teman di mata kuliah pendidikan karakter. Seharusnya teman-teman sudah disampaikan oleh dosen wali teman-teman gitu ya, bahwasanya tugas besar atau tugas akhir di mata kuliah pendidikan karakter itu adalah membuat proposal PKM berkelompok gitu ya. Jadi harapannya proposal PKM teman-teman ini cukup baik sehingga nanti kita bisa lanjutkan ke submission untuk PKM-nya sesungguhnya gitu. Biasanya PKM nanti disubmitnya di sekitar bulan Januari atau Februari gitu. Kita juga masih menunggu nih gitu. Belum ada pengumuman resminya untuk submission PKM di tahun 2025. PKM singkatan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa gitu. Nah, kemarin dari koordinator mata kuliah pendidikan karakter gitu ya Pak Rifki gitu ya, dijadwalkan pekan ini itu adalah terkait penyuluhan atau terkait sosialisasi gitu ya. Bagaimana teman-teman nanti bisa membuat proposal PKM yang baik dan benar gitu. Di sini kita udah punya pengalaman sebenarnya teman-teman. Beberapa tahun terakhir itu alhamdulillah dari Fakultas Informatika ada yang mengirimkan tim yang didanai oleh Dikti gitu ya. Jadi tahun lalu itu ada timnya Mbak Sabrina, ada Mbak Tiara gitu ya. Mbak Tiara ada di sini gitu ya. Jadi nanti akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat proposal yang baik dan benar, langsung hands on gitu. Nanti Mbak Tiara akan memperlihatkan proposalnya timnya Mbak Tiara yang kemarin alhamdulillah didanai sekitar 8 juta totalnya. Lumayan kan ya gitu. Jadi itu bisa untuk teman-teman membuat inovasi sesuai dengan apa yang teman-teman ajukan gitu. Kemudian kemarin juga ada bahasan di tim dosen mata kuliah ini gitu, termasuk saya sendiri gitu, bahwasanya supaya proposal teman-teman itu satu jalan gitu ya, tidak sia-sia, eh, sangat, bukan sangat, memang diwajibkan gitu ya, diwajibkan untuk teman-teman itu dari proposal PKM yang teman-teman telah buat diajukan untuk mengikuti lomba adhikara. Kebetulan karena di waktu yang sama gitu ya, Fakultas Informatika dengan tim Prodigi gitu ya, itu membuat sebuah kompetisi internal yang gunanya adalah untuk talent scouting gitu. Eh, di kompetisi internal itu salah satu divisinya itu sejalan dengan divisi yang PKM gitu. Sehingga teman-teman sekali membuat proposal bisa diajukan kedua nih. Yang pertama nanti sebagai tugas akhir teman-teman di mata kuliah pendidikan karakter. Yang kedua bisa teman-teman ajukan juga di kompetisi Adhikara. Syukur-syukur teman-teman nanti bisa menang gitu ya. Karena di Adhikara ini nanti total prize-nya itu sampai belasan dan puluhan juta gitu. Mudah-mudahan kan bisa sampai situ gitu. Dan nanti teman-teman yang nanti berhasil menjadi pemenang di Adhikara nanti akan dimentori langsung oleh kakak-kakak mereka yang mahasiswa berprestasi di FIF gitu ya. Mereka-mereka yang sudah berpengalaman nih, yang sebelum-sebelumnya sudah menang-menang di kejuaraan di level dikti dan level nasional. Bahkan ada yang level internasional juga gitu. Sehingga ini dalam rangka sekali mendayung 3 pulau terlewati gitu ya. Teman-teman dapat untuk submission tugas akhir teman-teman di mata kuliah pendidikan karakter, teman-teman juga bisa mengikuti Adhikara dan mudah-mudahan kalau teman-teman idenya menarik gitu ya, teman-teman menyajikannya dengan baik, teman-teman bisa juga mendapatkan hadiah dan nanti bisa mendapatkan pendampingan dari mentor-mentor kakak-kakak yang masih berprestasi di sini gitu. Di sini saya ditemani oleh dua kakak angkatan kalian gitu ya. Tadi yang satu Mbak Tiara, nanti Mbak Tiara akan masuk sesi pertama terkait hands-on gitu ya, hands-on proposalnya seperti apa, yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian nanti berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Said gitu ya. Mas Said ini ketua Prodigi gitu ya. Nanti mungkin dijelaskan sedikit Prodigi itu apa. Dan beliau juga, Mas Said juga nanti yang mengetuai adalah kompetisi Adhikara ini gitu. Jadi nanti mungkin Mas Said akan cerita teknisnya. Kalau proposal teman-teman sudah selesai itu, kalau mau disubmit ke Adhikara, bagaimana caranya. Nah, saya hanya mendampingi mereka berdua saja gitu. Jadi pengantar saya kurang lebih seperti itu. Untuk menghemat waktu kita bisa langsung lanjut ke sesi berikutnya. Mbak Tiara udah siap Mbak Tiara? Coba di kedengeran nggak ya suaranya? Mbak Tiara coba. Halo? Nah, kedengeran ya. Yang lain juga coba-coba lagi Mbak Tiara. Khawatirnya Halo? suaranya. Tes, tes. Oke, cukup kedengeran, Tes. cukup kedengeran. Oke. Aman, aman, aman.
Oke, mungkin itu pengantar dari saya teman-teman. Silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Mbak Tiara ini adalah yang tahun ini, masih tahun ini ya, ini 2024 ya. Tahun ini proposal PKM-nya lolos didanai oleh Dikti, kurang lebih 8 juta. Nanti cerita prosesnya gimana, cara membuatnya gimana. Mudah-mudahan teman-teman bisa nih, walaupun di tahun pertama, bisa di 2025 bisa lolos PKM-nya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Tiara. Oke, terima kasih Pak Gama atas waktunya. Teman-teman, aku izin share screen langsung aja ya. Jadi untuk pengenalan singkat aja. Jadi PKM itu sebenarnya banyak bidangnya. Ada 10, ada juga di buku panduan. Itu ada 10 mulai dari RE, RSA, PM, PI, KC, KI, terus ada K, VGK, GFK, sampai AI. Sorry, maksudnya GFT. Nah, masing-masing ini, masing-masing bidang, karena fokusnya itu beda, jadi isi proposalnya pun beda. Sebenarnya ini udah aku rangkum setiap bidang. Misalkan kalau RE itu isi proposalnya ada daftar isi, daftar gambar, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode riset. Misalkan ini RE. Terus ke RSA ini udah beda kan, bab 2-nya itu udah beda gitu. Di sini bab di RE itu bab 2-nya tinjauan pustaka. Sedangkan kalau di RSA bab 2-nya itu target keluaran gitu. Jadi setiap proposal itu sebenarnya beda. Makanya di sini aku bikin tabel perbedaan dari setiap bidang. Jadi kalau bab 1 PKM RE kayak gimana, RSA kayak gimana, PM gimana, PI gimana, KC gimana. Nah, masing-masing dari PKM, masing-masing dari bidang itu punya eh, fokusnya masing-masing. Misalkan kalau RE itu penelitian tapi di bidang eksak. Terus kalau untuk RSA itu di bagian sosial. Terus kayak PM itu pengabdian masyarakat. Terus kalau PI penerapan iptek. Nah, kalau KC itu Karsa Cipta. Dia menciptakan teknologi atau inovasi baru yang bisa digunakan oleh masyarakat. Terus ada juga karya inovatif. Terus bahkan ada juga kewirausahaan. Dia nanti bakal mengembangkan usaha. Jadi benar-benar bikin bisnis. Terus harus ada outputnya, sesuatu yang dijual gitu ya. Bahkan sampai ngitung cash flow dan seterusnya. Terus ada juga VGK di sini, video gagasan konstruktif. Ini outputnya berupa video. Terus untuk gagasan futuristik juga ada. Terus di sini juga ada artikel ilmiah. Nah, kalau di tabel ini untuk bagian AI sama GFT emang gak aku sertain karena emang aku cek eh, lumayan beda banget isi proposalnya. Jadi mungkin buat pendahuluan gitu aja ya. Nah, kebetulan aku ikutnya yang Karsa Cipta. Jadi bikin suatu inovasi teknologi gitu tentang kesehatan mata. Nanti bakal aku tunjukin proposalnya. Jadi mungkin untuk perbedaannya kurang lebih kayak gini. Nanti bisa aku share juga rangkumannya. Oke, mungkin kita langsung ke proposal aku aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand aja. Ini buat proposal dari kelompokku, aku mewakili tim OptiGuard. Jadi, eh, aku langsung ke penjelasan proposal aja ya. Jadi, kalau proposal di PKM itu nggak perlu pakai cover. Jadi, pertama langsung di daftar isi. Nah, di sini daftar isi pun kalian harus benar-benar merhatiin formatnya, karena sepengalamanku dari yang PKM 2 tahun yang lalu juga, itu banyak banget yang nggak lolos cuman gara-gara masalah eh, format yang nggak sesuai gitu. Jadi misalkan di sini daftar isi kan harus link. Nah, itu benar-benar harus link. Jadi kalau misalkan diklik ya harus menuju ke halaman yang sesuai gitu. Jadi jangan sampai daftar isinya manual gitu. Terus format penulisan dari font dan seterusnya itu juga harus rapi. Nah, kebetulan setahu aku kalau dari PKM Telkom itu biasanya dikasih template. Jadi misalkan mau bikin PKM KC nanti ada templatenya gitu dari Telkom. Jadi kita tinggal ngisi isinya sama nyesuaiin formatnya lagi. Oke, ini untuk daftar isi. Terus kita lanjut di sini ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang ini kita jelasin sebenarnya kenapa kita ngambil ide ini. Mungkin sebelumnya aku jelasin dulu ide dari kelompok kami. Jadi kelompok kami itu ini tentang penerapan CNN untuk deteksi dini penyakit mata melalui funduskopi guna mencegah kebutaan. Jadi intinya
alat kami itu untuk ngefoto retina mata, terus nanti akan secara otomatis dideteksi oleh HP. Nah, nanti dari model CNN ini, dari HP nanti bakalan keluar hasilnya apakah si mata pasien ini tuh ada kelainan mata gitu. Nah, atau sehat gitu. Nah, di sini untuk latar belakangnya yang pertama kita tuh jelasin eh, kenapa sih mata itu penting gitu. Terus kita masuk ke kebutaan. Jadi eh, kita jadi kita harus nentuin dulu gitu topik utamanya sebenarnya kita ngambil ini tuh gara-gara apa. Nah, kebetulan kalau kelompokku kan karena kita pengen mencegah kebutaan gitu. Nah, terus ada pesan juga dari cutting yang lain yang menurut dia kurangnya di latar belakang itu waktu itu aku lupa dia bikin apa, tapi yang jelas latar belakangnya itu kurang nyambung gitu. Jadi misalkan di sini aku tentang OptiGuard itu kan pakai HP. Nah, si kakaknya yang ngerasa dia salah itu dia pakainya latar belakangnya tentang COVID gitu. Jadi HP terus disambunginnya masalahnya gara-gara digitalisasi. Jadi digitalisasi akibat COVID. Sebenarnya itu nyambung aja kan gara-gara HP. Cuman gara-gara itu bukan topik utama dan agak out of topic. Jadi akhirnya menurut dia latar belakangnya kurang gitu. Akhirnya agak lolos. Jadi intinya di latar belakang ini harus benar-benar on point gitu. Terus ini latar belakang kayak biasa aja sebenarnya. Terus jangan lupa harus ada kuantitatifnya juga biar kelihatan kita benar-benar riset gitu. Terus di sini setelah latar belakang, terus enggak, sorry, maksudnya di sini setelah tinjauan masalahnya, di sini kita juga jelasin sebenarnya sekarang tuh udah ada gitu alatnya, cuman kekurangannya seperti apa. Nah, kita pengen nambah kayak gimana gitu. Nah, terus ini ada eh, apa ya? Ada tips dari Pak Gama yang menurut Pak Gama ini sangat penting ya. Di sini di bagian bawah latar belakang itu kalau bisa ada tulisan berdasarkan uraian di atas kami menawarkan solusi ini. Jadi ke highlight sebenarnya judul kita tuh apa, judul nama nama inovasinya, terus eh, implementasinya gimana, terus masalahnya apa gitu. Jadi karena emang gak ada cover, jadi kita harus nge-highlight di sini gitu. Sebenarnya kita tuh menawarkan solusi apa, judulnya apa gitu. Terus di sini juga ada harapan. Terus itu untuk latar belakang ya di bab satu. Terus di bab satu itu juga ada gagasan Karsa Cipta. Jadi gagasan Karsa Cipta di sini itu ngejelasin tentang ide kita gitu. Jadi eh, ide kita secara umum. Jadi di sini kalau kelompok aku itu jelasin metodenya apa. Kebetulan kita kan pakai metode CNN, deep learning buat deteksi penyakitnya. Terus untuk apa? Terus sistem ini bakal menggunakan apa gitu. Jadi kayak apa ya? Kurang lebih itu penjelasan tentang inovasi kita, tapi nggak terlalu detail, tapi kita harus on point gitu di sini. Nah, terus di sini juga harus jelasin kelebihannya apa. Jadi kayak unique value sebenarnya dari Optiger itu apa gitu. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kan ini karsa cipta ya. Kita harus nunjukin kalau eh, ide kita tuh inovatif gitu. Nah, terus di sebab 1.3 itu ada kemutakhiran impact. Jadi karena karsa cipta tuh emang harus inovatif ya. Jadi kita harus nunjukin kalau misalkan kita makainya teknologi, itu kita harus benar-benar nunjukin kalau teknologi kita itu canggih gitu dan cukup membantu. Nah, kalau di sini aku jelasin memanfaatkan teknologi apa dengan membangun CNN modelnya untuk menciptakan aplikasi gitu. Jadi kita jelasin kita tuh mengimplementasikan teknologi apa aja. Nah, terus kita juga jelasin kita tuh pakai smartphone, terus dilengkapin dengan adaptor, terus nanti pakai lensa gitu. Nah, terus jadi karena kita memanfaatkan ini, karena kita menggunakan computer vision, di sini kita kasih apa ya kayak takeaways gitu. Dengan memanfaatkan ini, kita komputasi untuk melatih model tidak perlu melakukan pelatihan yang berulang gitu. Jadi bisa digunakan terus. Jadi intinya eh, teknologi yang kita gunakan itu mutakhir gitu. Terus di sini juga ada potensi program. Nah, potensi program itu ngejelasin eh, potensi yang mungkin
terjadi kalau misalkan OptiGuard itu ada gitu. Jadi kayak harapan kita ke depannya, bukan harapan sih, ya lebih ke potensi. Jadi kayak apa sih yang bakal terjadi gitu kalau misalkan OptiGuard ada gitu. Keuntungan yang akan kita dapat tuh apa gitu. Nah, ini kan dapat mencegah kebutaan gitu ya. Nah, terus ada juga kita harus nyebutin luaran PKM KC. Di sini ada laporan kemajuan, laporan akhir. Kalau luaran PKMKC ini emang ada di panduannya, kita harus ada laporan kemajuan, harus ada laporan akhir, terus harus ada produknya juga kan, atau prototype. Nah, di sini dulu awalnya kalau kelompok kami itu cuma nulis produk produk inovasi gitu aja. Tapi kalau saran dari Pak Gama kemarin, kita jelasin juga tuh produknya tuh apa gitu. Nah, produknya juga kan nggak cuma satu, jadi kita jelasin secara ringkas gitu. Sama akun media sosial, ini luaran tambahan. Nah, terus masuk ke bab 2, di sini ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini harus jelasin yang istilah-istilah yang penting di proposal kita. Jadi kalau di sini karena aku pakainya model CNN ya tadi, jadi aku jelasin tentang CNN. CNN itu apa dan seterusnya. Kalau saran dari aku, kalau bisa ini ambil eh, dari data yang benar-benar valid, entah itu dari jurnal atau gimana, tapi jangan ambil dari misalkan dari blog orang gitu. Itu kan tulisan yang opini gitu, jangan yang opini. Kita harus cari yang benar-benar valid. Terus kalau bisa carinya yang tahun baru ya, kalau bisa. Ini tinjauan pustaka. Terus kita juga jelasin fundus kopi itu apa, karena emang fundus kopi itu termasuk istilah penting di sini. Terus di sini juga jelasin penyakit mata, cikal, bakal kebutaan. Ini di sini tuh jelasin kan kita ngambil 3 penyakit tuh, ada glaukoma, ada katarak, ada pterygium. Jadi Optiker tuh bisa mendeteksi 3 penyakit itu. Nah, di sini kita jelasin masing-masing. Tapi kita nggak jelasin satu persatu, misalkan pterygium apa, katarak apa, soalnya emang terbatas juga kan sebenarnya halamannya. Nah, terus masuk ke bab 3, ini tahap pelaksanaan. Ini kalau bisa rinci dan sejelas mungkin ya. Nah, di sini yang pertama tuh tahap pelaksanaan di kelompok kami, Optigat, kami bikin diagram alir. Jadi juri lihat tuh paham langsung gitu. Kira-kira nih apa yang akan dilakuin oleh tim Optigat kalau misalkan lolos pendanaan. Oh, ternyata mereka bakal ini kan studi literatur dan perencanaan udah sebelum submit proposal ya. Oh, mereka bakal desain alat. Kalau udah mengumpulkan dataset, desain UI, implementasi desain pada front end, back end API dan seterusnya. Jadi alurnya harus jelas. Terus di bab 3 subbab kedua itu ada sistem kerja. Jadi di sini tuh ngejelasin gimana Optigard bisa bekerja. Jadi kita jelasin mulai dari proof user dan juga dari proof developernya, dari aplikasinya. Nah, terus di sini juga kita jelasin pakai diagram alur, mulai dari pengguna memasang smartphone ke adaptor, terus membuka aplikasi. Oh, sorry. Kemudian membuka aplikasi Optigard. Nah, terus ambil foto, klasifikasi CNN, hasil prediksi. Jadi ini penjelasan gimana alur si aplikasinya. Nah, menurut aku diagram-diagram kayak gini ini cukup penting biar kelihatan kalau kita tuh matang gitu, gak cuman deskriptif aja, dan biar bisa lebih dipahamin aja. Terus di bab 3 juga kita harus jelasin bahan dan desain alatnya itu kayak gimana. Jadi di sini tuh kita dari awal ngajuin proposal, kita langsung bikin desain 3D-nya. Teman aku bikin biar idenya tuh kelihatan mateng gitu. Karena emang kita bikin adaptor dan juga aplikasi. Jadi sebisa mungkin udah ada at least gambaran awalnya. Nah, di sini kita jelasin adaptor kita tuh kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Nah, adaptornya untuk apa, untuk proses fundoskopi, memerlukan, dan seterusnya kayak gitu. Itu untuk bahan dan alat. Nah, terus karena tadi ada nyinggung CNN, jadi di bab 3 bagian pelaksanaan, kita juga harus jelasin gimana cara kita melatih model CNN-nya. Nah, di sini ada deskriptifnya, tapi juga ada diagram alurnya, biar lebih mudah dipahamin gitu. Soalnya
PKM proposal yang masuk itu kan banyak banget ya. Jadi juri pun waktu buat ngeceknya pun dikit gitu. Jadi sebisa mungkin ringkas dan mudah dipahamin. Kalau bisa dikasih diagram. Jadi di sini mulai dari dataset, terus image augmentation dan seterusnya. Ini arsitektur, bukan arsitektur, sorry, ini flow pembuatan model itu harus ditulis secara rapi. Terus karena kita juga bikin aplikasi, jadi harus banget kita nulis gimana cara kita mengembangkan perangkat lunaknya, ngembangin software itu kayak gimana. Nih, jadi mulai dari desain UI, terus front end, mulai slicing, terus pembuatan backend API dan seterusnya. Nah, di sini kita juga udah nyertain desain awal aplikasi, kayak yang aku bilang tadi, karena eh, karena kita ada output alat gitu ya. Kalau bisa dari awal proposal itu langsung ada gambaran umumnya gitu, gambaran atau prototype secara kasar gitu. Jadi kira-kira aplikasi kita tuh kayak gimana, terus alatnya kayak gimana, biar juri itu bisa kebayang kira-kira kita bakal bikin apa gitu. Nah, terus di bab 3 bagian terakhir, bab 3 itu kan sebenarnya tentang pelaksanaan ya. Nah, di sini pelaksanaan di tahap terakhir tuh kita menguji prototipe terus mengevaluasi. Jadi setelah tadi kita jelasin, kita bakal melatih model, terus kita bakal mengembangkan software dan seterusnya, develop. Nah, terakhir kita menguji prototipe dan evaluasi gitu. Jadi oh ya, dan kebetulan karena punya aku emang tentang mata dan jurusanku data science semua ya. Jadi di sini kita highlight kalau prototipe akan diuji dengan pakar funduskopi atau oftalmologi gitu atau dokter spesialis mata. Jadi di sini kalaupun emang jurusanku ada kesehatan, kalau bisa pengujian juga ditulis dengan pakar sesuatu. Jadi misalkan kalian bikin aplikasi tentang pendidikan, kalian juga nulis prototipe akan diuji bersama dengan sekolah ini. Gitu. Jadi sebisa mungkin pengujian tuh dilakukan bersama dengan stakeholder yang sesuai dengan pihak yang terkait. Nah, terus di bab 4 ini ada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, ini dulu dosen aku bilang kalau misalkan anggaran biaya itu harus detail. Jadi misalkan ada eh, eh, misalkan batasnya itu 1 juta kan tiap barang tuh harus 1 juta ya. Terus misalkan kita nulisnya lebih dari 1 juta, nah itu bakal langsung gak lolos gitu. Kalau dosen aku tuh bilang misalkan kita, bentar, sorry. Kalau dosenku tuh bilang misalkan kita eh, misalkan juri lagi menilai, juri itu bakal lihat juga anggaran biayanya kayak gimana gitu. Jadi misalkan ada kesalahan dikit aja, sebagus ide, sebagusnya ide pasti bakal langsung gak dilolosin gitu. Maksudnya format penulisan aja bisa bikin gak lolos, apalagi eh, penulisan dana yang gak sesuai. Gitu. Sorry ya. Oke. Itu buat biaya. Nah, di sini benar-benar harus rinci, tapi rinciannya nanti ada di bawah. Terus untuk jadwal kegiatan ini sebenarnya basic aja, tapi kalau bisa eh, ditulis secara jelas ya. Jadi pertama studi kasus, terus pembuatan desain, terus prototype, terus model CNN ini harus jelas tapi realistis juga gitu. Misalkan kalian nulisnya eh, pengujian dan evaluasinya cuman 1 bulan, bulan pertama lagi itu kan nggak mungkin gitu. Sini juga ditulis penanggung jawab atau PIC dari setiap jadwal. Terus di sini daftar pustaka, daftar pustakanya itu kalau nggak salah ada juga formatnya harus pakai apa atau pakai yang lainnya. Nanti bisa dicek ya di buku panduannya. Ini, nah kalau bisa dafusnya juga agak dibanyakin biar kelihatan beneran riset gitu. Terus di bagian lampiran ini juga harus lengkap, jangan sampai lampiran nggak lengkap, mulai dari biodata ketua anggota sama dosen pendamping. Sini ada biodata ketua, terus biodata anggota 1 juga, terus biodata anggota 2. Nah, terus eh, aku nggak tahu ini benar atau salah, cuman dari awal aku ikut PKM, itu kalau bisa tanda tangannya harus tanda tangan basah. eh aku kurang tahu itu kabar dari mana, tapi seingat aku tuh nggak boleh tanda tangan elektrik. Jadi, eh sorry, tanda tangan digital. Jadi nggak boleh kita tanda tangan di tab gitu misalnya.
Kalau bisa tanda tangannya, kalau bisa suratnya di print dulu, terus kita tanda tangan, jadi tanda tangannya basah. Nah, terus ini biodata anggota, terus ini biodata dosen pendamping. Kebetulan pendampingku juga Pak Gama yang tadi ngebuka acara ini. Nah, terus di sini di bagian lampiran tuh juga ada justifikasi anggaran kegiatan. Jadi ini harus jelas, rapi, dan sesuai sama aturannya. Misalkan di sini 3D print 4 106.000, harganya berapa total harus rinci. Nah, terus ada syarat juga kan, kayak harga per satu barang itu nggak boleh lebih dari 1 juta gitu. Nah, kalau kata dosen aku juga, kalau misalkan nih kita nulis lupa 1.200.000, itu udah otomatis gak lolos gitu. Jadi meskipun ternyata idenya bagus banget, tapi ternyata ada satu aja pelanggaran yang gak sesuai sama proposal, itu dianggap langsung diskualifikasi. Nah, terus di sini juga ada syarat ya, jangan lupa misalkan belanja bahan tuh maksimal 60% dari total, terus belanja sewa maksimal 15%, perjalanan lokal 30%, terus lain-lain 15%. Itu harus bisa bedain juga yang mana masuk belanja bahan, yang mana masuk belanja sewa. Nah, terus ini totalnya. Terus ada tips lagi, eh, kalau bisa totalnya itu jangan kelihatan kayak dibuat-buat. Misalkan nih, ini harganya tuh 106.000. Ya udah tulis 106.000. Jangan dibuletin jadi misalkan 100.000. Terus akhirnya nanti di bawah nulisnya 8 juta gitu. Itu malah kelihatan gak realistis. Soalnya kalau realistis pasti angkanya nggak genap kayak gini gitu. Itu buat justifikasi anggaran. Terus di sini juga ada susunan tim, pengusul dan pembagian tugas. Nah, di sini ditulis juga secara jelas, misalkan untuk Hendrik, tugasnya itu desainer, prototype, dan juga programmer. Terus misalkan untuk NIDA, studi pustaka, penulis laporan, ini dirinci. Nah, terus ini lampiran 4, surat pernyataan, ini ada template-nya juga. Nah, terus di lampiran 5 ini gambaran teknologi yang akan dikembangkan, ini masukin aja gitu prototipenya. Bikin prototipe sedetail mungkin, terus masukin ke lampiran. Kalau misalkan di proposal halamannya udah melebihi, terus gak cukup, masukin aja semuanya ke laporan. Ke lampiran, sorry. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau proposal aku ya. Jadi ada beberapa tips tadi. Yang pertama harus padat, terus gak boleh kelihatan bertele-tele juga. Terus kalau misalkan bisa dibikin diagram alir, bikin aja biar kelihatan rapi. Terus sebisa mungkin kalau kalian menciptakan suatu alat, bikin juga prototype atau desain awalnya tuh kayak gimana. Terus kalau misalkan KC, tunjukin juga keunggulan kalian bahwa ide kalian tuh inovatif gitu. Terus tunjukin juga kalau ide kalian tuh menggunakan teknologi yang mutakhir. Nih, ini dulu juga kata dosenku sih eh, cukup penting ya buat poin ini gitu. Tuh, terus em, apa lagi ya tipsnya? Intinya kalau misalkan penulisan yang nggak butuh data, tulis sepadat mungkin, jangan bertele-tele, soalnya emang ada maks halaman. Terus harus rapi, jangan sampai nggak ngikutin format. Terus untuk misalkan butuh data yang kayak gini, gunakan sumber-sumber yang beneran valid. Udah, mungkin kayak gitu sih dari aku. Mungkin ada yang ditanyakan atau sesi Q&A-nya nanti. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan ya. Tapi kalau misalnya belum, mungkin kita simpan dulu. Kemudian nanti Mbak Tiara kan masih standby kan ya? Ya nanti eh, kalau ada pertanyaan disimpan dulu nggak masalah. Sekarang kita masuk ke sesi kedua ya. Nanti yang dijelaskan sama Mas Said. Lihat, siap Mas Said. Siap, siap. Oke. Oke, jadi itu sekilas terkait proposalnya, hands-on-nya gitu ya. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan disimpan gitu ya. Kemudian nanti juga terkait template-nya mungkin akan kami share gitu ya. Nanti melalui dosen wali teman-teman akan di-share terkait template untuk proposal PKM-nya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mulai dari sana karena
Mungkin tadi Mbak Tia juga udah jelasin ya, PKM itu lumayan strict di administratifnya. Jadi pastikan teman-teman itu memperhatikan itu juga tuh. Jadi dari marginnya, jumlah halaman, cara peletakannya, dan lain-lain gitu. Oke, mungkin berikutnya dipersilahkan untuk Mas Said. Oke, baik. Terima kasih Pak Gama atas kesempatannya. Baik, sebelumnya selamat sore teman-teman sekalian. Oke, Udah. oke, siap. Baik, oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Satrehan, mahasiswa IF angkatan 2021. Sini aku akan mungkin lebih menjelaskan tentang teknis submission kalian nanti ya buat tugas besarnya gitu. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Gama, eh, karena kebetulan tugas besar kalian itu kan nanti membuat proposal PKM gitu kan. Nah, eh, karena juga kebetulan sekarang itu Fakultas Informatika sedang ada kompetisi Adhikara yang kebetulan itu bekerja sama juga dengan tim Prodigi dan juga outputnya kurang lebih sama gitu ya dalam bentuk idea base. Nah, kenapa tidak sekalian aja kita gabung gitu ya. Jadi nantinya teman-teman itu secara taman akan juga hampir sama gitu ya dengan apa yang diberikan oleh tugas besarnya gitu. Nanti deadline-nya akan sama juga. Tapi nanti akan disesuaikan submissionnya kemana itu oleh dari tim Prodigy gitu. Nah, mungkin aku sebelumnya akan perkenalan dulu ya tentang Adhikara itu sendiri gitu ya. Wait. Oke. Jadi secara singkatannya Adhikara itu adalah ajang digital kreatif dan inovasi informatika yang secara eh, singkat kompetisi Adhikara ini adalah kompetisi internal Fakultas Informatika Universitas Telkom untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa FIF itu dalam perlombaan Dilmawa. Nah, salah satu perlombaan yang kita sasar itu adalah PKM gitu ya. Nah, ini bisa jadi kesamaan sama teman-teman gitu ya. Karena kita di sini submitnya itu barengan dengan Adhikara, otomatis nanti ya teman-teman itu proposalnya akan lebih diseleksi mungkin ya daripada mungkin kalau untuk hanya pengerjaan tugas kan ya ya seleksinya yang penting ya sesuai dengan ketentuan sudah dapat nilai gitu ya. Nah, di sini otomatis proposal teman-teman akan lebih diseleksi gitu ya. Tetap teman-teman akan dapat nilai mata kuliah dengan karakter itu beda gitu ya untuk itu. Cuman kita akan juga menyeleksi proposal teman-teman yang sekiranya itu bisa untuk masuk ke tahap selanjutnya di kompetisi Adhikara dan nantinya itu yang misalnya bisa sudah masuk ke tahap selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk jadi perwakilan PKM Telkom University itu. Nah, seperti teman-teman lihat ya, kalau Bilma itu cukup banyak ada PKM, Alidem, Satya Data, Gemas Kedua MW dan lain-lain. Nah, salah satu lomba yang akan disasar itu adalah PKM gitu. Dan ini mungkin bisa dibilang PKM ini adalah lomba yang cukup diminati gitu ya oleh mahasiswa awal karena memang seringnya itu lomba ini adalah India base. Harapannya nanti teman-teman saat mengumpulkan proposal PKM itu eh proposal yang dikumpulkan bisa sesuai dengan ketentuan PKM gitu ya. Ini kan udah dijelaskan oleh Kak Tiara gitu ya tentang bagaimana sih sebenarnya konten proposal PKM itu seperti apa, kemudian ketentuan-ketentuan proposal PKM itu seperti apa. Harapannya juga nanti teman-teman saat mengerjakan proposal itu ya itu sesuai gitu ya dengan ketentuan-ketentuan yang memang diberikan. Minimal jika memang nanti secara penulisan masih jelek atau belum sesuai dengan syarat, teman-teman secara ide itu sudah berani untuk memberikan ide yang bagus, gitu ya. Oke, di sini aku akan jelasin juga untuk Adhikara ya. Jadi ada 5 divisi lomba. Pertama, capture the flag, data mining, competitive programming, entrepreneur, sama inovasi. eh Sudah di-share ya di LAKFIF kalau misalnya sebenarnya lomba itu ada 5 ini. Cuman di sini khusus untuk yang mengambil mata kuliah pendidikan karakter gitu ya dan akan mengerjakan tugas besar, submissionnya itu akan dikumpulkan melalui divisi kelima yaitu inovasi. Jadi nanti teman-teman kita dari Prodigy itu akan memberikan sebuah form khusus gitu ya untuk teman-teman dari angkatan 24 berarti ya yang mengambil mata kuliah pendidikan karakter kita akan memberikan form khusus supaya nanti teman-teman akan submit tugasnya di situ gitu ya. Nanti teman-teman akan submit tugas besar di situ eh pengerjaan sekarang berkelompok aja sesuai dengan syarat ya nanti pengerjaannya akan 5 orang gitu ya. Jadi submissionnya nggak akan melalui form dari ini ya form dari Adhikara sendiri akan ada form khusus
Jadi kita juga akan buka kesempatan nih kalau misalnya teman-teman mau nyoba lomba-lomba di kompetisi di divisi lain, misalnya teman-teman mau nyoba di Captain the Flag, mau nyoba di data mining, mau nyoba di competitive programming, atau mau nyoba di entrepreneur, itu boleh-boleh aja. Namun untuk inovasi, untuk di divisi inovasi, teman-teman akan diwakilkan dengan teman-teman nanti itu ikut PKM ini. Begitu ya. Ini saya coba jelasin untuk masalah itu ya. Jadi silakan teman-teman yang mungkin ada niatan untuk mengikuti kompetisi Adhikara di bidang inovasi, teman-teman bisa langsung maksimalkan itu di nanti proposal PKM-nya gitu ya. Karena jangan salah ya teman-teman, nanti proposal PKM itu bisa kok kalau misalnya teman-teman nanti berniat untuk ikut lomba gimnastik atau ikut lomba kompetisi lain itu bisa kita switch ke sana gitu. Jadi teman-teman di sini yang penting fokus dulu pengerjaan PKM itu sendiri. Nah, nanti untuk ikut perlombaan divisi lain bisa teman-teman mendaftar dari form yang emang kita share gitu ya untuk kompetisi Adhikara. Namun untuk tugas besar PKM-nya tolong disesuaikan aja dengan form yang akan kita buat baru gitu. Nah, untuk persyaratan umumnya itu untuk Adhikara ini ada merupakan untuk mahasiswa Fakultas Informatika yang udah tahu ya. Nanti ini tuh perlombaannya emang khusus Fakultas Informatika. Nah, mungkin aku akan skip masalah ini ya. Aku sini langsung masuk ke inovasi aja. Jadi supaya teman-teman tahu nih kira-kira kalau inovasi itu eh, harus seperti apa gitu ya. Nanti teknisnya seperti apa teman-teman sapitnya gitu ya. Jadi kompetisi inovasi dalam Madikara itu bertujuan untuk mendorong mahasiswa Fakultas Informatika Telkom University dalam menciptakan solusi teknologi yang inovatif dan berdampak positif terhadap pencapaian SDGs. Nah, melalui berbagai subtema yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak, media kreatif, penelitian ilmiah, produk teknologi, pendidikan dan infografis, dan aplikasi permainan, kompetisi ini menyediakan platform bagi mahasiswa untuk mengekspresikan kreativitas dan keahlian teknis mereka. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis peserta, tapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya teknologi dalam menyelesaikan tantangan global dan lokal. Oke, jadi ini kurang deskripsi untuk Adhikara bidang inovasi gitu ya. Ini ya hampir sama gitu dengan tujuan dari kompetisi tugas besar PKM kalian, karena di sini itu Fakultas Informatika yang mendorong kalian supaya bisa memberikan solusi yang inovatif gitu ya. Nah, jadi karena ini searah, ya kenapa nggak kita gabung aja gitu ya. Jadi nantinya submission kalian tugas besar itu akan mengikuti divisi inovasi. Jadi otomatis kalian itu akan ikut submit sekali tapi dapat dua keuntungan gitu. Satu, kalian selesai tugas besarnya. Kedua, kalian berarti udah ikut kompetisi pertama kalian. Kalau kalian belum pernah ikut kompetisi ya di sini ya. Kalian belum pernah ikut kompetisi, ini adalah kompetisi pertama kalian yaitu Adhikara gitu. Oke, selanjutnya ketentuan khususnya, ini samakan aja ya sama PKM. Nanti satu tim itu yang kalian buat akan terdiri dari maksimum 5 orang, gitu ya. Jadi tolong nanti segera buat tim maksimal 5 orang. Konten karya tidak boleh mengandung unsur sara sama sekali dan konten yang dikumpulkan harus merupakan karya orisinil, bukan hasil jiplak karya orang lain. Kemudian karya yang dikumpulkan itu tidak boleh menjuarai kompetisi lain. Nah, karena mungkin kalian kebanyakan masih kompetisi awal-awal dan mungkin masih kompetisi pertama, eh jadi ini juga salah satu benefit buat kalian gitu ya. Jadi kan bisa sebebas mungkin memberikan ide yang sekiranya menurut kalian tuh sesuai gitu. Nah, babak penyisiannya itu nanti teman-teman bentuk babak penyisiannya itu adalah pengumpulan proposal serta hasil karya sesuai dengan tema dan subtema yang diambil. Kemudian hasil karya yang dikumpulkan boleh dalam tahap prototype gitu ya. Dan nanti berkas proposal nanti, otomatis berkas proposal PKM kalian gitu ya, itu paling lambat di tanggal 21 Desember. Jadi nanti submissionnya itu walaupun formnya berbeda, tapi akan disamakan deadline-nya itu sesuai dengan proposal PKM gitu ya. Nah, di sini kan ada ketentuan gimana untuk perlombaan itu proposal ditulis maksimal 30 halaman gitu ya. Nah, karena di sini kalian itu template yang dipakai itu template PKM gitu ya. Jadi sesuaikan saja dengan ketentuan PKM ya. Jadi ketentuan PKM itu seperti apa halamannya, kalian sesuaikan dengan submission proposal tersebut. Jadi kalian tidak perlu menggunakan template dari sorry dari tim Prodigy yang disediakan untuk kompetisi Adhikara, nggak perlu. Kalian pakai saja template proposal PKM yang memang digunakan untuk tugas besar gitu ya. Nah, namun nanti submissionnya ke form yang akan dibagikan oleh tim Adhikara begitu ya. Kemudian nanti proposal ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi pemakaian beberapa istilah asing yang lebih umum dipahami diperbolehkan. Jadi teman-teman silakan nanti boleh menggunakan kata-kata asing, tapi tolong menggunakan kaidah yang benar. Otomatis nanti menggunakan eh,
kata miring, dan lain-lain gitu ya. Kemudian proposal memiliki halaman sampul juga ya. Jadi nanti proposal itu tidak hanya proposal tapi juga ada halaman sampulnya. Nah, tapi ya aku jelaskan lagi. Untuk ketentuan-ketentuan seperti penulisan dan segala macam ini, teman-teman sesuaikan saja dengan proposal PKM. Aku jelaskan sekali lagi gitu ya. Karena kan di sini teman-teman akan menggunakan proposalnya itu ini ya, akan menggunakan proposal PKM yang sudah ada di tugas besar gitu. Jadi teman-teman silakan sesuaikan template-nya sesuai dengan itu, bukan sesuai dengan template yang diberikan oleh Adhikara. Karena Adhikara ini menggunakan nanti template-nya itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang buat gimnastik, ada yang buat PKM, ada yang buat lain-lain. Teman-teman sesuaikan aja dengan template yang memang digunakan untuk proposal PKM. Oke, gitu ya. Selanjutnya, penilaiannya kita akan samakan, tapi ya, penilaiannya kita akan samakan. Oke, jadi penilaiannya itu ada format penulisan, urgensi masalah, kemudian juga apa namanya, kreativitas dan inovasi, dan juga karya inovasi. Dengan presentasinya demikian gitu ya. Jadi 10% itu format penulisan, 20% itu urgensi masalah, 30% itu kreativitas dan inovasi, kemudian 40%-nya atau sisanya itu adalah untuk hasil karya inovasi. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan disesuaikan aja dengan hal ini gitu ya. Selanjutnya babak final. Nah, untuk babak final sendiri ini khusus teman-teman yang nantinya itu proposalnya akan terpilih dan masuk ke babak final gitu ya. Ini akan dilombakan dengan teman-teman yang lain yang memang ikut lomba secara umum gitu. Nah, namun sini tetap aja teman-teman eh, kita akan berikan satu slot khusus deh buat teman-teman yang nanti itu dari angkatan 24. Kalau emang ada, kalau emang banyak yang lebih dari apa namanya, banyak yang lebih dari syarat, kita akan ambil sesuai dengan yang terbaik gitu ya. Cuman di sini kita akan berikan satu slot khusus gitu ya untuk teman-teman yang nanti dari angkatan 24 yang proposalnya paling baik gitu ya. Kita akan tetap ambil untuk menjadi finalis dari Adhikara gitu ya. Jadi walaupun nanti mungkin teman-teman eh, mungkin ada yang agak merasa minder gitu, waduh aku baru pertama kali lomba nih segala macam gitu, jangan khawatir gitu ya. Kita akan berikan satu slot khusus. Namun jika nantinya memang ada slot, kalau teman-teman nanti ternyata itu ada beberapa yang memang karya luar biasa gitu ya, nggak menutup kemungkinan mungkin ada lebih dari satu karya yang akan masuk final gitu ya. Jadi bukan berarti ini terus satu slot berarti cuma satu finalis yang akan diterima, nggak akan ada finalis. Cuma nanti kita akan berikan satu slot khusus buat teman-teman yang memang nanti kalau ternyata karya-karya yang dikumpulkan dari tim-tim lain tuh luar biasa juga gitu ya. Kita akan berikan satu khusus buat teman-teman dari angkatan 24 yang dari jalur PKM ini untuk nanti masuk final gitu ya. Nanti besok finalnya itu akan dilaksanakan secara luring gitu ya atau secara offline, dan nantinya itu presentasi karya akhirnya itu pada tanggal 4 Januari pukul 23.59. Jadi nanti teman-teman yang udah masuk finalis itu ya, ya otomatis kalau untuk nilai segala macam di bagian karakter itu urusan dosen gitu ya. Tapi nanti teman-teman otomatis juga akan jadi finalis Adhikara. Nantinya file presentasi yang sudah diunggah tidak dapat melakukan revisi. Dan nanti setiap tim akan dialokasikan 20 menit, yaitu 10 menit untuk presentasi dan demo serta 10 menit untuk tanya jawab. Kemudian peserta wajib mempersiapkan hasil karya inovasi dan diperbolehkan dalam bentuk prototipe. Dan nanti setiap tim sudah siap di ruang tunggu paling lambat 15 menit sebelum jadwal presentasi dimulai. Dan nanti jika waktu presentasi sudah habis, presentasinya akan dihentikan oleh panitia. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti silakan yang karena 24 gitu ya. Yang memang ingin tertarik juga untuk masuk final, nanti lanjut ke PKM, lanjut ke perlombaan-perlombaan lain. Silakan teman-teman pergunakan kesempatan sebaik mungkin gitu ya. Nanti penilaian final seperti demikian gitu ya. Jadi nanti pemahaman materi 20%, kemudian kualitas dan struktur presentasi itu 20%, kemudian hasil karya inovasi itu 40%, dan terakhir kemampuan menjawab pertanyaan juri itu 20%. Jadi teman-teman dibilang ini pada tahun pertama langsung dapat simulasi gitu ya untuk presentasi depan juri, presentasi eh, proposal teman-teman, presentasi itu yang biasanya teman-teman kalau perlu tahu gitu ya. Aku pribadi sendiri pertama kali presentasi final itu masih semester 3 gitu, semester 4. Sedangkan teman-teman udah langsung semester 1 dapat kesempatan seperti ini. Jadi teman-teman maksimalkan aja kesempatan ini untuk memberikan karya terbaik teman-teman, memberikan pemikiran terbaik teman-teman gitu ya. Supaya nantinya juga kalau emang kepilih gitu ya jadi perwakilan PKM, mana tahu gitu kan, itu teman-teman tuh akan bangga gitu ya. Nah, mungkin kalau buat inovasi itu, gitu ya, aku kan jelaskan sampai ini aja untuk masalah inovasi. Nah, di sini aku mau perjelas lagi buat teman-teman gitu ya. Nanti buat pendaftarannya gimana Kak terus gitu. Apa kita perlu mendaftar melalui jalur reguler? Jawabannya nggak perlu, khusus buat yang jalur PKM. Namun, jika nantinya teman-teman memang mau mengikuti adhikara perlombaannya itu
di jalur atau bidang lain. Misalnya teman-teman mau ikut CP nih, Competitive Programming, teman-teman mau ikut CTF, teman-teman mau ikut data mining. Intinya divisi lain selain divisi inovasi yang memang diwakilkan oleh tugas besar PKM teman-teman gitu ya. Teman-teman boleh banget daftar langsung di link Adhikara yang sudah ada, di link Tri Adhikara yang sudah di-share di apa namanya, sudah di-share di FAAK, sudah di-share di kemahasiswaan dan lain-lain gitu ya. Jadi sekarang teman-teman daftar di situ untuk yang mau ikut divisi-divisi selain inovasi. Namun untuk yang inovasi ini kita fokuskan teman-teman nantinya itu sesuai aja gitu ya dengan form khusus PKM. Jadi biar teman-teman nggak bingung gitu. Jadi teman-teman nggak perlu yang syarat Twibbon dan lain-lain itu nggak perlu untuk yang apa tugas besar gitu. Cuman teman-teman kalau mau, ya aku perjelas sekali lagi ya, untuk yang teman-teman mau ikut divisi lain, silakan teman-teman mendaftar melalui jalur reguler. Oke, begitu ya. Tapi kalau mau Iqbal, kalau oke. Ya. Tapi kita tetap nggak menutup kemungkinan ya, kalau teman-teman misalnya mungkin mau posting Tibon atau misalnya mau memang apa namanya supaya meramaikan Adhikara, boleh-boleh banget gitu ya. Kita tetap nggak menutup kemungkinan. Kalau teman-teman mau mendaftar nanti melalui Tibon silahkan gitu ya. Paling nanti gini deh, untuk formnya aku akan buat karena ini kalian formnya khusus gitu ya. Paling aku mau tanya sama teman-teman aja deh. Mungkin voting nih kita ya. Mungkin teman-teman yang setuju silahkan raise hand, yang nggak setuju silahkan raise hand gitu ya. Teman-teman, siapa yang setuju kalau pendaftarannya nanti kita samain dengan pendaftaran reguler? Teman-teman jadi nanti posting ribbon, jadi meramaikan Adhikara dan lain-lain. Mungkin yang setuju bisa raise hand nih. Sok, silakan. Tuh, dua, tiga. Sok, yang lain setuju silakan raise hand. Wah, ternyata ramai juga nih. Oke, oke, yang lain. Oh, ternyata pada mau ya. Oke, oke. Lagi yang lain mungkin. 8, 9, 10, 12. Kalau sampai 30, oke deh kita pendaftarannya lewat Primbon boleh nih kayak 20, 30 bisa nih. 11. Yuk, saya sendok yang setuju yuk. Silakan. Silakan. Pendaftarannya bersama sih kebetulan. Kayak kayak teman-teman cuma tambahan posting Primbon aja. Jadi teman-teman nanti ya biar meramaikan juga, ikut meramaikan Adhikara, silakan posting Primbon nanti berarti. Berarti kalian otomatis nanti submitnya juga sama posting Primbon. 13, ada lagi yang lain? Yang setuju, silakan. Kukira, oke 14, 15, ada lagi, 15, 16, 17, atau baik juga nih. Kira ada nggak tertarik ya teman-teman dia yang lain silakan nih. 17, ada lagi, 18, oke yuk 20, raise hand, oke kita berarti tribun ya berarti. 17, 18, 20, oke tembus 20 ternyata, oke karena tembus 20 gitu ya. Dan aku lihat yang on cam itu aja, oke. Karena 20 berarti ya udah. Berarti untuk submissionnya akan kita sesuaikan dengan submission reguler gitu ya. Teman-teman nanti saat submit, saat pendaftaran silakan posting Tribun buat Adhikara ya. Nanti aku bakal share buat apa namanya formnya. Insya Allah hari ini aku akan share atau maksimal besok. Teman-teman nanti pendaftaran dulu gitu ya. Nanti silahkan di list kira-kira anggota timnya siapa aja gitu ya. Nanti kan berarti ini teman-teman pendaftaran terus bentukan tim ya. Silakan teman-teman pendaftaran timnya siapa aja. Nanti teman-teman bakal di-invite masuk ke komunitas Adhikara. Kemudian setelah itu teman-teman yang udah di komunitas Adhikara silakan nanti mengerjakan tugas teman-teman PKM-nya gitu ya. Dibilang jadi sekali mendayung berarti di pro terlewati gitu ya. Teman-teman sekali mengerjakan langsung dapat dua benefit gitu ya. Kompetisi pertama dan juga tugas pertama teman-teman. Oke, thank you ya. Aku mungkin terima kasih juga buat yang teman-teman udah excited gitu ya atas hal tersebut. Ini selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A ya Pak ya, mungkin ya. Sesi Q&A. Teman-teman silakan kalau yang mau bertanya gitu ya. Di sini aku akan tutup buat form untuk PPT aku. Teman-teman yang sekiranya mau bertanya itu silakan mau bertanya tentang Adhikara atau mau bertanya tentang tadi PKM-nya Kak Tiara. Silakan, raise aja kalau mau bertanya. Oke, ini Resan masih raise hand tadi atau pertanyaan nih? Kira-kira Resan so.
Oh, Rasian nanti Rasian. Kita ada Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi nih, present silakan. Sok, ada pertanyaan silakan sama Mas Fauzi. Ah, nanti masih aja sih Pak, masih yang sama. Oke. Ya, malu bertanya sesat di jalan ya guys ya. Malu bertanya sesat di jalan. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Jangan dipendem-pendem pertanyaannya. Ya, pertanyaan? Pertanyaan dari Kresna di oh ya ini teman-teman yang mau lanjut di kolom chat silakan aja ya. Oke, izin bertanya untuk proposal maupun PPT yang dijelaskan tadi apa akan di-share? Terima kasih. Oke, untuk proposalnya akan di-share nggak apa ya, Pak? Mungkin apa ya? Buat contoh akan di-share ke teman-teman. Untuk PPT-nya nanti juga akan aku share, teman-teman. Aman aja kok. Nanti secepatnya akan aku share. Dan sebenarnya kalau masalah PPT itu kan isi guidebook ya. Teman-teman kalau pengen tahu nantinya, ini aku akan share langsung deh link ya, teman-teman. Eh, link-nya di share di komen. Ya, link tree. Ini itu Pak. Itu dulu berarti. Ya, tadi cara ya. Yes, yes. Aku udah share ya ke teman-teman grup ya. Sorry di chat. Nanti eh, akan ada sounding lagi sih depan bertahap ya buat Adhikara ini. Jadi itu link tree-nya. Itu isinya guidebook sama registrasi buat teman-teman nantinya itu yang eh, mengikuti divisi selain PKM ini. Nanti buat yang PKM aku akan buat form sendiri khusus buat teman-teman gitu ya. Tapi buat yang apa? Yang ikut PKM, nanti teman-teman itu yang selain ikut PKM, teman-teman kalau mau mendaftar divisi lain, silahkan melalui form tersebut gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah izin bertanya untuk PKM sama di KRN tadi kalau nggak salah anggota maksimal 5. Apakah Anda minimal sendiri gitu boleh? Oke, makasih pertanyaannya Farel. Jadi untuk yang tugas besar itu ketentuannya silakan ditanyakan kepada dosen gitu ya. Tapi setahu aku untuk tugas besar itu seharusnya sudah bisa berkelompok gitu. Jadi seharusnya itu teman-teman untuk tugas besar ini pengerjaannya kan karena paralel gitu ya. Tugas besar sama kompetisi. Nah itu harusnya teman-teman berkelompok. Cuman untuk yang kompetisi, misalnya teman-teman mau ikut divisi cyber nih, divisi data mining atau divisi apa namanya, divisi eh, CP dan lain-lain itu data kelompoknya masing-masing. Kalau cyber itu memang individu. Kalau competitive programming memang individu. Kalau data mining itu bisa individu, bisa tim. Harus tim ya, harus tim. Harus tim ini yang maksimal minimal tuh 3. Kalau untuk divisi entrepreneur itu 2 sampai 3 orang gitu ya. Jadi silakan teman-teman cari teman aja gitu ya. Jangan malu reach out ke teman-temannya masing-masing gitu ya. Karena kan sih teman-teman masih angkatan baru mungkin ngerasa, aduh nanti malu nih tanya sama teman-teman yang lain. Jangan kayak gitu. Teman-teman silahkan reach aja ke teman-teman yang lain gitu. Karena bisa jadi kan kalian mungkin apa namanya sama-sama pengen ikut lomba juga gitu kan. Jangan kalian menutup diri untuk berkenalan sama yang lain gitu ya. Video ini nggak diunggah di YouTube-nya Prodigy. Ada lagi mungkin ya teman-teman pertanyaan lain? Oke, apakah untuk tugas PK sudah ada template proposalnya? eh Oke, kalau tugas PK itu aku kurang tahu ya udah ada atau belum. Tapi kalau ternyata belum ada, berarti nanti pakai template dari Adhikara aja yang akan disediakan buat PKM gitu ya. Kalau memang dari dari matkulnya belum dikasih,
otomatis nanti akan kita berikan aja buat template-nya gitu ya. Biar kalian nilai juga lebih enak. Iya, Oke, iya, iya. selanjutnya tim untuk lomba ini khusus untuk mahasiswa informatika aja Kak. Iya, betul sekali. Jadi untuk Adhikara ini fokusnya ke FIF doang, kebetulan gitu ya. Jadi kita kebetulan tidak karena ini kan tujuannya talent scouting FIF gitu ya. Jadi harapannya itu memang membernya itu fokus informatika saja gitu. Oke, untuk kelompok sendiri apa sudah dipilih atau dipilih dari sananya? Sananya yang mana nih sananya? Sananya nggak ada. Jadi kalau kelompoknya teman-teman silakan menentukan sendiri aja gitu ya. Ya, tapi Eh, kayaknya disarankan satu kelas karena kan mau tugas PKN. mm-mm. Jadi kalau memang ini kan kelompoknya bebas pilih, silakan teman-teman tetap bebas milih. Cuman mungkin karena ini tugasnya itu, aku kurang tahu ya dengan karakter nih nanti pembagiannya itu per kelas Per atau kelas, per tugas kelas. besar. Kalau per kelas, mungkin teman-teman aku saraninnya membuat kelompoknya per kelas aja gitu ya. Jadi silakan teman-teman membuat kelompok per kelas gitu, yang 5-5 gitu. Terus teman-teman nanti silakan mengerjakannya secara berkelas gitu kelompoknya. Karena ya otomatis kan submissionnya kan nanti teman-teman per kelas ya. Eh misalnya F4801 beda, 4802 beda gitu kan. Kan pasti per kelas nih. Nah, teman karena submissionnya per kelas, nanti teman-teman buat tim per kelas aja gitu ya, biar nggak ribet juga nantinya. Berbeda kalau teman-teman mau ikut yang divisi lain ya. Kalau divisi lain silakan teman-teman bebas ke kelas-kelas lain. Cuman kalau yang khusus inovasi PKM ini ya, yang intinya yang tugas besar ini gitu ya, yang collab sama Adhikara buat divisi inovasi ini, teman-teman sesuai sama kelas aja. Itu dijawab. Beda itu nggak bisa. Ya beda kelas, disarankan jangan jadi penilaian dengan Iya, karakter. untuk anggota tim juga beda kelas. Apa bisa Kak? Oke, aku bahas sekali lagi. Untuk yang tugas besar PKM, jangan beda kelas gitu ya. Jadi tolong kelasnya disamakan karena submissionnya kan nanti sesuai kelas gitu kan. Tapi untuk yang kalian yang mau ikut kompetisi divisi lain, competitive programming atau CP atau data mining atau atau entrepreneur, silahkan beda kelas nggak apa-apa itu. Tapi khusus yang PKM ini, yang tugas besar, satu kelas saja, gitu ya. Oke. Kemudian untuk karyanya harus terkait dengan kita atau bebas. Harapannya iya. Jadi karena di sini Adhikara ini kan ada yang digital gitu ya. Otomatis kalau bisa outputnya itu adalah inovasi digital, bukan hanya inovasi non digital gitu ya. Jadi di harapannya teman-teman itu juga ngulik-ngulik teknologi, ngulik-ngulik apa namanya yang mau dipakai itu teknologi seperti apa. Supaya teman-teman juga nanti baca-baca riset tentang teknologi gitu ya. Karena memang di sini kan FIF juga fakultas teknik gitu ya, fokusnya emang ke teknik. Jadi silakan teman-teman sesuaikan kalau bisa itu harus terkait dengan digital gitu ya. Kemudian, apakah boleh mengikuti divisi inovasi Adhikara dengan kelompok yang berbeda? Nah, ini pertanyaan bagus nih Bang Tesan. Jadi, apakah boleh mengikuti divisi inovasi Adhikara dengan kelompok yang berbeda dengan kelompok PKM pendidikan karakter di kelas? Submit dua berarti ya. eh Oke, gini. eh karena teman-teman di sini kan buat yang PKM tuh tubes, ya, tubes ya kan ya. Jadi teman-teman silahkan fokus ke sana dulu aja buat yang PKM. Cuman kalau memang nanti teman-teman pengen ikut tim lain, gitu ya, untuk divisi inovasi lain, kita perbolehkan, nggak apa gitu ya. Asalkan registrasinya sesuai dengan apa namanya jalur reguler, gitu ya. Jadi form yang isi teman-teman itu form yang standar, yang memang khusus registrasi reguler kompetisi. Nah, cuman untuk yang PKM tetap harus sesuai dengan ketentuan matkul juga gitu ya. Jadi ya tetap per kelas, tetap nanti submitnya di form berbeda dan lain-lain. Gitu ya. Jadi teman-teman otomatis yang angkatan 24 ini ada peraturan yang cukup ya ada akses beda ya. Kan kalau yang lain kan maksimal tuh satu tim gitu ya. Karena di sini teman-teman memang PKM ini kita kolaborasi, jadi teman-teman yang inovasi itu kalau memang mau tergabung dengan tim lain boleh, tapi maksimal satu tim gitu ya. Maksimal satu tim. Jadi teman-teman ikut PKM nih satu gitu ya.
Terus kalian teman-teman mau ikut inovasi lagi, cuman di tim berbeda, boleh, tapi maksimal satu, nggak boleh lebih dari satu, gitu ya. Jadi ibarat kata teman-teman itu ada dua akses gitu ya, secara reguler dan secara reguler itu harus ikutin aturan gitu ya, teman-teman harus cuma bolehnya ikut satu dan lain-lain. Dan kemudian teman-teman juga punya akses untuk yang tugas besar PKM, gitu ya. Thank you Reson buat pertanyaannya, ini bagus kalau yang ini. Yang lain juga bagus, cuma yang ini apa namanya pertanyaan yang tadi aku tunggu-tunggu nih pertanyaan ini karena aku belum jelasin ini kan, aku takutnya teman-teman nggak paham juga masalah ini, gitu ya. Ada lagi teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita tutup. Oke, kalau nggak ada, teman-teman kalau mau tanya terkait Adhikara, tadi kan sudah di-share ya, linknya dari Mas Said ya. Jadi di link itu pun juga ada eh, link menuju ke komunitas WhatsApp-nya. Jadi teman-teman silahkan bergabung, nanti bisa bertanya di situ terkait Adhikaranya gitu. Kemudian kalau misalnya terkait tugas besarnya nanti bisa dikonfirmasi kembali ke dosen kelas masing-masing. Terkait materi hari ini dan template proposalnya nanti akan segera eh, saya share kepada teman-teman ini, kemudian nanti mungkin besok itu ya bisa di-share ke teman-teman di kelas masing-masing. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Flow ya. Sepertinya oke. Terkait pertanyaan ini, Bro, sebenarnya kalau konten PKM itu memang PKM itu sebenarnya ada banyak divisi gitu ya Bu Flo ya. Jadi ada yang terkait tadi yang mungkin disampaikan oleh Mbak Tiara tadi itu yang PKMKC, Karsa Cipta gitu. Nah, Karsa Cipta memang terkait teknologi base gitu, innovation base gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa PKM lain, ada kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat dan lain-lain. Nah, kalau misalnya terkait bantuan terkait kedalaman teknologi sebenarnya nanti mahasiswa bisa disarankan masuk ke dalam WhatsApp community-nya di Kara saja Bu gitu. Nanti di sana sebenarnya banyak kakak-kakak yang akan membantu pertanyaan-pertanyaan mahasiswa karena memang di tim Prodigy ini gitu ya memang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang mereka-mereka yang sebelumnya sudah berpengalaman di kompetisi gitu ya baik di innovation base mau ada PKM, Gemastik dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa maba dengan senang hati mereka akan membantu untuk memperdalam idenya. Seperti itu Bu Flut. Prodigy bisa didatangi bisa. Jadi kami sebenarnya di lab lantai 15 Bu. Kalau jam kunjungannya nggak tentu karena tergantung ada yang di sini Bu. Jadi eh, biasanya sih mulai ramenya di eh, jam 1 ke atas Bu. Tapi sebenarnya kalau mau janjian, mau ketemu dan lain-lain bisa kontak ke Mas Said Bu. Nah Mas Said itu sebenarnya ada salah satunya di community WhatsApp-nya itu Bu. Jadi sebenarnya mahasiswa bisa join dulu di sana. Kalau mau tanya-tanya di sana, kalaupun mau eh, minta schedule untuk bertemu langsung untuk diskusi, kami sangat terbuka seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sami-sami, Bu Flo. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin sementara cukup ya. Nanti rekaman ini pun juga insya Allah akan kami share gitu, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh tadi Mbak Tiara dan Mas Sayid eh, dapat sedikit memberi gambaran gitu ya. Tadi apa namanya semangat kami adalah supaya teman-teman tugas besar di mata kuliah dapat, kemudian juga sekaligus ikut adhikara pengalaman teman-teman di kompetisi internal gitu. Mudah-mudahan juga proposal teman-teman bisa lanjut ke PKM gitu ya. Karena tidak bukan tidak mungkin karena 2 tahun yang lalu pun ada mahasiswa dari FIF di tahun pertama lolos pendanaan 7 jutaan gitu timnya Mas Hawari dan teman-teman itu tahun pertama lolos pendanaan gitu. Jadi bukannya tidak mungkin gitu. Jadi tidak ada salahnya dicoba. Mudah-mudahan semakin banyak lagi kontingen dari Fakultas Matematika yang akan meramaikan PKM dan PIMNAS nantinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika kami ada salah teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih. Yang melakukan tugas